Nusa Tenggara Timur bukan sekadar gugusan pulau. Ia adalah hamparan tanah yang dibakar matahari, di mana debu-debu beterbangan mengikuti tarian angin kering. Di sini, hidup adalah perjuangan. Bukit-bukit berbatu berdiri angkuh, dan padang sabana yang menguning seolah menyimpan rahasia ribuan tahun. Di tengah kesunyian itu, ada sesuatu yang tidak pernah bergeser. Bukan karena ia terlalu berat untuk diangkat oleh mesin modern. Bukan karena ia tertanam terlalu dalam ke perut bumi. Ia diam, karena sebuah janji. Masyarakat menyebutnya Watu Maladong. Bagi orang luar, itu mungkin hanya bongkahan mineral. Namun bagi kami, Watu Maladong adalah jantung yang berdenyut di tengah keheningan. Ia adalah saksi bisu dari sebuah perjanjian purba, perjanjian yang tinta tulisannya adalah tetesan darah dan keringat para leluhur. Di tanah yang keras ini, kepercayaan adalah satu-satunya hal yang membuat kami tetap berdiri. Cobalah perhatikan guratan di permukaannya. Setiap lekuk batu itu menyimpan memori. Para tetua adat mengatakan bahwa alam tidak diciptakan untuk ditaklukkan. Manusia bukan tuan di sini, kita hanyalah tamu yang diberi izin untuk singgah. Batu, pohon, dan mata air di NTT dipercaya memiliki penjaga yang tak terlihat. Mereka adalah entitas yang menjaga keseimbangan. Watu Maladong adalah titik pusatnya. Dahulu, ketika kampung-kampung pertama didirikan, para leluhur meletakkan batu ini sebagai penjuru. Selama batu itu tidak diganggu, semesta akan berpihak pada kami. Hujan akan jatuh tepat saat tanah mulai pecah merindukan air. Ternak akan gemuk, dan anak cucu akan tumbuh tanpa kekurangan. Ada kontrak yang tak tertulis. Jaga aku, maka aku akan menjagamu. Sebuah ekosistem spiritual yang menjaga keberlangsungan hidup di tengah alam yang ganas. Namun, waktu adalah penguji yang kejam. Zaman berganti, dan wajah-wajah baru mulai bermunculan. Mereka datang membawa penggaris dan logika, namun meninggalkan rasa hormat di dermaga. Bagi mereka, Watu Maladong adalah penghalang. Sebuah batu yang dianggap menghambat pembangunan, atau sekadar objek wisata yang bisa dipahat demi kenangan pribadi. Mereka tertawa saat mendengar cerita tentang kutukan. Ini hanya batu, kata mereka. Lalu, tangan-tangan itu mulai menyentuh. Alat berat mulai menderu. Bagian-bagian kecil dari Watu Maladong diambil, dipindahkan, dihancurkan. Dan seketika itu pula, alam berhenti bernapas. Keheningan yang datang setelahnya terasa mencekam. Hujan yang biasanya turun di bulan ke-10, tak kunjung datang. Tanah mengeras seperti besi. Penyakit aneh mulai menjalar dari rumah ke rumah, menyerang tanpa permisi. Ternak-ternak kami mati dengan mata terbuka, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan sebelum nyawa mereka dicabut. Itu bukan kebetulan, itu adalah alam yang sedang menyatakan protesnya. Di saat itulah, para tetua adat kembali turun ke tanah. Di bawah bayang-bayang Watu Maladong yang terluka, api ritual dinyalakan. Asap kemenyan membumbung tinggi, membawa permohonan maaf yang tulus kepada penjaga semesta. Kami telah lalai, ucap mereka dalam bahasa purba yang lirih. Batu yang sempat dipindahkan, dikembalikan dengan upacara yang penuh tangis dan harap. Mereka menyusun kembali pecahan-pecahan itu dengan tangan yang gemetar. Dan saat matahari terbenam di ufuk barat, guntur pertama menggelegar di langit yang telah lama kering. Hujan turun, bukan sebagai amarah, tapi sebagai ampunan. Hingga hari ini, Watu Maladong tetap berdiri di sana. Ia tidak pernah lagi disentuh. Legenda ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah pengingat tentang batas. Bahwa di balik kemajuan peradaban, ada wilayah-wilayah suci yang tidak boleh dilangkahi. Alam tidak butuh kata-kata untuk memperingatkan manusia. Ia hanya butuh waktu. Watu Maladong masih diam. Ia masih mengawasi. Dan ia mengingatkan kita semua, bahwa ketika kita merusak alam, sebenarnya kita sedang menghancurkan rumah kita sendiri.